加速吸引，就算那畜生冲出去，谁也拦不住。小野，赶紧离开这儿！小心后面！小野，快出来！甩掉了。太好了！什么？想不到猎物却是没能杀了那寒风老师。Bab 1163, Pegunungan 10.000 obat. Target pertama Xiao Yan adalah Pegunungan 10.000 obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 daerah yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah barang yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana, apapun yang terjadi. Ukuran pil realm kurang dari sepertiga ukuran pil region, mungkin karena pembusukan bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan harta alam di alam ini, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kaya pil tower. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia akan, paling banyak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Xiao Yan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka bergerak lebih jauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di Pil Realm. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada satu orang yang lebih sedikit, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang mempertahankan kehati-hatian dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiao Yan tidak peduli dengan orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Karenanya, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing melarikan diri. Sepanjang jalan, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ahli yang sama-sama mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Selain itu, yang paling penting adalah sebagian besar dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua minggir setelah bertukar pandang dengannya dari jarak tertentu. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiao Yan sangat damai. Selain diserang oleh 2 binatang ajaib yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan lancar. 2 binatang ajaib yang tiba-tiba menyerang Xiao Yan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa binatang ajaib di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada binatang ajaib di benua Douqi, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain 2 binatang ajaib yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak terhalang oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, pegunungan 10.000 obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat
Hanya nama ini saja yang memberitahu seseorang betapa luar biasa pegunungan ini. Setelah Xiao Yan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara yang berkelok-kelok. Udara pegunungan diselimuti kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi padat. Magical Beasts bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini. Semua raungan dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao yang tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia merajut alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tempat yang bersahabat. Sementara Xiao yang sedang merenung, gelombang suara bising dipancarkan dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini. Semua pesaing dari Pil Gathering. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terpana saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya untuk mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih intens saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang yang berkumpul tidak jauh. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia langsung mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, saya pikir lingkaran merah juga harus digambar di peta Anda yang menunjukkan lokasi ini. Interior pegunungan 10.000 obat memang memiliki item dalam daftar tugas Anda. Namun, kamu juga harus menyadari bahwa barang-barang di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat kamu ambil hanya karena kamu ingin. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba keluar dari grup ketika Xiao Yan mendekat. Song King! Kenapa dia ada di sini? Xiao Yan mengangkat alis setelah mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah di antara kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut penatua termuda dari Pil Tower, Song King. Karena Song King berada di atas batu, kemungkinan besar Cao Ying juga ada di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Segera, matanya berhenti pada batu hijau di tengah-tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampak sangat mempesona dalam gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan sehelai rambut hitam. Ekspresi malasnya itu menyebabkan beberapa tatapan panas berapi-api dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah jenis kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota dimanapun dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah pegunungan 10.000 obat. Mata Xiao Yan beralih ke pegunungan yang tampak misterius di bawah penutup kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Mereka semua dengan cemas menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah diusir oleh banyak binatang ajaib. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan mati di pegunungan. Berdasarkan apa yang saya ketahui, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan 10.000 obat. Terlebih lagi, yang memimpin binatang ajaib ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8.
Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kita butuhkan. Song King berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Pale Tower, pemahamannya tentang Pale Realm jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak kegemparan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiao yang sedikit berubah. Binatang ajaib dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Douzun sejati. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan merasa sulit untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, tentu saja tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan api teratai pemusnahan. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao Yan dengan jelas mengerti apa artinya memasuki kondisi lelah. Di bawah binatang buas itu ada banyak binatang ajaib yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin untuk mendapatkan item tugas kecuali jika Anda telah mencapai kelas Douzun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara bekerja sama satu sama lain dan berurusan dengan binatang buas itu. Begitu kita mengalahkannya, binatang ajaib yang tersisa akan berhamburan. Song King mengabaikan kebisingan di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas di dalam pegunungan 10.000 obat ini, mereka semua bisa melupakan untuk mendapatkan barang-barang yang telah ditugaskan untuk mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak ada dari mereka yang bodoh. Song King mungkin mengatakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang pasti merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang semua orang khawatirkan. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang rekan kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani dengan upaya gabungan dari sisanya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan setelah mendengar ini. Mereka merenung untuk sesaat sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara kerumunan ini. Mereka yang hadir mengetahui status Song King di Pale Tower. Oleh karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat di dalamnya. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan seorang wanita cantik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apa-apa dalam menghadapi hasutan Song King. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan kelompok orang ini, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup besar. Itu akan menyebabkan binatang buas dari pegunungan 10.000 obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasi dan mendapatkan keuntungan dalam kekacauan. Selama dia mendapatkan barang-barang yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk repot dengan yang lain. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan.
Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat dengan baik oleh Xiao Yan. Ada kipas logam berwarna ungu pucat di tangannya. Mata Xiao Yan segera menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Akhirnya kita bertemu, ya. Bab 1164, bertemu lagi. Orang yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tapi tidak disangka mereka akan bertemu di luar pegunungan 10.000 obat ini. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan dua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Dua orang tua ini juga alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di Pil Realm. Xiao Yan merajut alisnya saat dia mempelajari kedua lelaki tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar dari Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah Douzong bintang 9. Mereka akan agak merepotkan untuk dihadapi. Dengan menggunakannya, adalah mungkin untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan memiliki 2 bintang 9 Douzongs yang menjaganya setelah memasuki Pil Realm. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, tidak jauh. Dia sedikit terkejut. Segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi dengan aura feminin, menunjukkan senyum yang padat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Kipas itu mengeluarkan suara, bam, saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik dua lelaki tua yang mengikuti dari belakang. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini dukunganmu? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan perlahan mengangguk, tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyum ganas melintas di wajah dua lelaki tua di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung tersapu. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Tidak jarang orang membalas dendam di dalam Pil Realm. Karenanya, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua lelaki tua itu dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bunuh dia? Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan biadab saat dia memerintahkan mereka. Dipahami? Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Jadi itu saudara Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana terhunus pedang, tawa tiba-tiba memecahnya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata,
Tidak terduga aku bisa bertemu saudara Song di sini. Song King tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Aku punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Pil Tower adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan mendalam, dapat membandingkannya. TSK, mengapa kamu membentuk musuh di semua tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan dengan santai menjawab, "Apa katamu?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua lelaki tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena item tugas di pegunungan 10.000 obat. Tempat ini dalam tidak bagus. Meskipun kemampuan Anda cukup besar, tidak mungkin bagi Anda untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Douzon. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk sementara mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini." Apa yang kamu katakan? Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song King tersenyum setuju pada saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa berdiri diam di sampingnya sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song King ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memelototi Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, Anda harus berdoa untuk diri sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Xiao Yan dengan ceroboh melirik Chen Xian, tetapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan dari 2 bintang 9 Dozong, itu bukanlah tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song King tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami kenal, Anda harus mengikuti kami. Ketika kita mengalahkan binatang buas itu, Anda akan bisa mendapatkan sesuatu." Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar terangkat sampai garis ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata Song King. Dia ingin menemukan pejuang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang benar. Orang ini memang bukan orang yang baik. Lupakan. Aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song King dan Chen Xian ini jelas satu-satunya. Xiao Yan tidak bisa diganggu untuk membuang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song King terkejut ketika Xiao Yan menolaknya. Wajahnya segera berganti-ganti antara hijau dan putih. Tidak disangka Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. "Xiao Yan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" Song King tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa.
Meskipun kata-kata Song King mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Hehe, Saudara Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Anda memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah nanti. Ekspresi seram melintas di wajah Chen Xian saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresi ganas melintas di wajah Song King ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Kenapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan Song King di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song King menjadi dingin. Dia melihat ke belakang Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi seram tampak lebih jelas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song King menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya ke dua tetua di sampingnya. Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi seram saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka segera menekan tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia buram saat mereka membawa dua hembusan angin yang tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Brat, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior? Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melampaui harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua telah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiao Yan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua lelaki tua itu saat mereka menatap Xiao Yan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan mendarat dengan keras di belakang kepala Xiao Yan. Ci! Darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika pisau tangan mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Gambaran akhir. Ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan pecah gambar belakang. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari tenggorokan mereka. Pemimpin sekte junior, hati-hati! Wajah Chen Xian dan Song King berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama wajah Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam mengeluarkan suara, bam, saat disapu di depannya. Dentang! Tinju api tiba-tiba tiba dan mendarat dengan keras di kipas logam. Segera, suara logam yang jernih meletus darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tapi tinju Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya melesat ke belakang, bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan yang sangat dalam. Guru! Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Bab 1165, Serangan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit tercengang.
Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan muntah darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, rasa dingin melonjak di hati cukup banyak orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengira Xiao Yan tidak berlari secepat mungkin dalam menghadapi barisan kuat Chen Xian ini. Dia malah berani melakukan tipuan, menghindari kedua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing tidak jauh. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling sering dia dengar adalah tes 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Xiao Yan selama tes cukup bagus, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa shock. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar Douzong bintang 4. Kekuatan Chen Xian memiliki tingkat yang sama. Namun, Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata cantik Cao Ying berisi kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak menyangka dia mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan memiliki efek sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa kebanggaan hatinya tidak akan hilang darinya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Berat, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan tatapan ganas setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan gila-gilaan mengeluarkan perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya bahkan membuat mereka berdua takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, kemungkinan besar Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya seperti Douzong bintang 4, dia sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka kamu telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi lelaki tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara lemah. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiao Yan karena ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia terdiam, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Dou Qi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah cukup banyak orang di bukit mengungkapkan beberapa ketidaknyamanan. Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku.
Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat lelaki tua itu yang bertindak seperti dia menghadapi musuh besar. Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian, yang berada tidak jauh dari sana, berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya untuk Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pria tua itu hanya bisa menghela nafas pelan setelah mendengar tangisan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung pisau diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Bilah besar di tangannya tampaknya memiliki kekuatan membelah gunung saat merobek udara. Cahaya pedang setinggi 10 kaki terbentuk di ujung bilahnya. Setelah itu, pria itu dengan kejam meretasnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam lelaki tua itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat raungan menggelegar muncul. Bang! Bilah besar memotong udara dan tiba. Itu dengan kejam menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit bergetar. Sebuah celah besar menyebar dari titik di mana pedang itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk ketika mereka menyaksikan kekuatan penghancur yang kuat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Pria tua itu merajut alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala hebat. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. Keluar! Mata tegas lelaki tua itu menyapu saat rasa dingin melintas di matanya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kejam meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang! Penggaris hitam besar tiba-tiba muncul ketika bilahnya memotong ruang, menghalanginya dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat yang sama. Xiao Yan menjentikan pergelangan tangannya dan penguasa berat itu dengan licik menghindari pedang besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang berat itu membawa angin panas yang luar biasa kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. HMPH! Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia anggap sulit untuk dihadapi adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua douki di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan bintang 9 Douzong 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit kesenjangan itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan douki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Setelah itu, ia diaglomerasi pada bilah besar. Cahaya terang dan kuat muncul pada bilahnya sampai muncul seperti benda suci. Tembakan ki yang tajam dan dingin ke segala arah menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa yang berat itu bersiul. Namun, tepat ketika akan bertabrakan dengan pedang besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Douki yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang Skyfire 3 Mysterious Change, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang douki-nya diam.
Itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya Douqi di dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya meningkat saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat meningkat. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan bilah besar yang terang di depan mata lelaki tua itu yang tertegun. Dentang! Suara gempa bumi bergema di atas bukit. Segera, angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan mereka berdua menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retakan! Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul di dalam badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis pada saat ini. Matanya yang menyipit telah menangkap sedikit retakan saat tiba-tiba muncul di bilah besar. Bagaimana kekuatan bocah ini melambung begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Bang! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali pria tua ini dengan nama keluarga Bai. Dia tidak ragu-ragu saat jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu ke arah Chen Xian tidak jauh dari sana. Kamu mencari kematian! Setelah melihat bahwa Xiao Yan berani menyerang, penatua lainnya yang melindungi Chen Xian mengungkapkan ekspresi cekung saat dia berteriak marah. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan dari pengisian. Sosok ini seperti tangki berbentuk manusia saat menyerang tetua, membawa angin yang sangat kencang. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan penatua sekte Xuan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu mencapainya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu penatua sekte Xuan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Xiao Yan menargetkannya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan? Selain itu, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari Sky Fire Tree Mysterious Chang'e. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutupi dengan niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu?